Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rakyat Gorontalo yang saya cintai di mana saja berada. Saya Haji Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo, mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya bagi yang beragama Islam. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Gorontalo yang saya cintai di mana saja Anda berada, dalam rangka upaya kita untuk memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo, alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap pertama yang dimulai dari tanggal 4 Mei tahun 2020 dan berakhir dengan tanggal 17 Mei tahun 2020. Setelah kita melakukan melalui kajian evaluasi yang dilakukan oleh Tim Crisis Center COVID-19 Universitas Negeri Gorontalo atau UNG yang diketuai oleh Rektor UNG, maka beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah sebagai berikut. 1. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, saya sampaikan bahwa pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Secara umum, hal ini ditunjukkan oleh indikator menurunnya secara signifikan pergerakan orang masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo dan menurunnya kegiatan pergerakan orang di dalam wilayah Provinsi Gorontalo dalam berbagai aktivitas. Kedua, hasil kajian epidemiologi yang dipaparkan oleh Rektor UNG juga oleh Dr. Trianto Bialangi memberi informasi kepada kita bahwa selama masa PSBB tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2020 telah terjadi penurunan kasus di Gorontalo. Namun di sisi lainnya, penurunan kasus ini belumlah dapat disimpulkan sebagai sebuah kondisi di mana Gorontalo telah benar-benar dinyatakan aman dan terkendali dari potensi penyebaran virus corona, karena kita belum berada pada puncak yang biasanya terjadi di hari ke-55 sampai 60 hari ke depan terhitung sejak kasus pertama, yaitu pada tanggal 10 April tahun 2020. Gorontalo diperkirakan masih akan mengalami peningkatan yang signifikan jika tidak dilakukan langkah antisipatif untuk menahan laju penyebaran kasus di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2020, bertepatan dengan hari terakhir pemberlakuan PSBB tahap pertama, setelah melakukan rapat pembahasan dan mendengarkan saran serta masukan dari seluruh bupati dan wali kota serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah seprovinsi Gorontalo, maka hasil rapat tersebut menyepakati untuk melanjutkan pemberlakuan PSBB tahap kedua terhitung mulai tanggal 18 Mei tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2020 dengan menyepakati beberapa hal sebagai upaya memperbaiki efektivitas pelaksanaan PSBB tahap kedua. Dalam rapat tersebut juga disampaikan oleh teman-teman bupati dan wali kota berbagai usulan dan masukan dari banyak pihak terkait upaya untuk tetap menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi, namun dengan komitmen dan kesiapan dari para bupati dan wali kota yang akan mengawal secara ketat dan memastikan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan penerapan protokol
pencegahan COVID-19 secara ketat. Jangan sampai aktivitas ekonomi ini malah menjadi peluang terjadinya penyebaran virus corona secara tidak terkendali. Oleh karena itu, saya minta dan saya mohon para bupati dan wali kota yang mengusulkan hal untuk berkomitmen melakukan pengawasan di lapangan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan ini. Dari hasil evaluasi juga kita bisa melihat beberapa hal yang perlu sama-sama menjadi perhatian kita untuk diperbaiki dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua. Di antaranya seperti ketaatan terhadap ketentuan berkendaraan, kewajiban menggunakan masker, ketentuan waktu beraktivitas dibatasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 19 atau 7 malam, dan juga ketentuan lainnya. Dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19 di berbagai aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang belum sungguh-sungguh menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di tempat usahanya. Saya minta hal ini terus dilakukan pembinaan oleh bupati dan wali kota melalui dinas terkait, lakukan monitoring di lapangan untuk memastikan para pelaku usaha menyiapkan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, membuat penanda jarak antara pelanggan, membatasi jumlah pelanggan yang masuk ke tempat usahanya agar tidak sampai berdesak-desakan. Tegas untuk tidak melayani pelanggan yang tidak mengenakan masker dan secara rutin melakukan disinfeksi di tempat-tempat usahanya. Saya minta kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha untuk penerapan protokol pencegahan COVID-19 ini, karena hal ini akan menjadi sebuah SOP yang akan kita laksanakan secara terus-menerus, bukan hanya selama masa PSBB atau COVID-19 ini. Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Provinsi Gorontalo, saya telah memberikan penekanan terhadap hal ini sebagai perbaikan dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua, agar pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan serta penegakan hukum berjalan secara efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat. Maka saya menginstruksikan agar bupati dan wali kota sebagai ketua gugus tugas di masing-masing kabupaten dan kota untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dengan dibantu unsur TNI Polri, kementerian lembaga, dan seluruh camat, lurah, kades, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di bawah kendali pelaksanaan oleh bupati dan wali kota, saya minta tim ini bersama-sama di lapangan melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, sampai kepada pemberian sanksi secara tegas namun terukur sesuai ketentuan di dalam Pergub 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub 15 tahun 2020, agar kita benar-benar memastikan pelaksanaan PSBB tahap kedua ini berjalan secara efektif sehingga mampu menekan laju penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap agar pemberian sanksi adalah alternatif terakhir setelah dilakukan pembinaan dan pendekatan secara persuasif. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai di mana saja Anda berada, saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi secara bersama-sama dengan pemerintah bersama unsur TNI dan Polri dalam mewujudkan penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. COVID-19 adalah musuh kita bersama, dan pemerintah tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Partisipasi semua masyarakat Gorontalo untuk minimal patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang diberlakukan selama masa PSBB akan menentukan keberhasilan dari ikhtiar kita dalam penanganan virus corona di bumi Gorontalo yang sama-sama kita cintai. Juga kepada masyarakat Gorontalo yang berada di luar Gorontalo, saya mohon maaf dengan sangat
dari lubuk hati yang paling dalam untuk bermohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mudik pada tahun atau pada Lebaran tahun ini. Karena perbatasan baik sisi udara, laut dan darat sesuai PSBB pertama dan kedua kami telah tutup bagi masyarakat dari luar Gorontalo masuk ke Gorontalo. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan petugas di lapangan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, pribadi dan keluarga, saya mohon maaf. Ini kami lakukan karena kami cinta rakyat Gorontalo. Untuk itu kepada masyarakat di luar Gorontalo, sekali lagi saya mohon untuk tidak mudik dan kembali dulu ke Gorontalo. Sayangilah keluarga kalian yang ada di Gorontalo, sayangilah diri kalian, istri, suami kalian, anak-anak kalian, dan tetangga kalian dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 yang sangat mewabah di dunia, Indonesia, bahkan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.